Terpujilah Tuhan, karena besar kuasa-Nya. Terpujilah Tuhan, semua indah pada waktunya. Melalui berbagai cara-Mu yang ajaib, Engkau menuntun kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menyatukan kami dalam kasih yang sempurna. Sambil menuju altar yang suci. Oleh karena sudah waktunya, kita akan mulai acara kita. Tetapi sebelumnya kami boleh informasikan, selama kegiatan kita ataupun dalam pemberkatan acara pernikahan ini, boleh supaya handphone dinonaktifkan, dan supaya yang berfoto, kita sudah ada fotografer, supaya kita lebih solemn dalam perbaktian kita. Bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dengan teks yang ada di belakang tertib acara kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, di mana kami telah merasakan berkat Tuhan, hingga kami dapat hadir bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk menyaksikan acara rencana pernikahan dari saudara keluarga besar Matondang dan juga keluarga besar Simbolo. Bapa di sorga, kami memohon kehadiran Tuhan, agar kiranya Roh-Mu tinggal bersama kami dan mengatur segala rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan,
kiranya Engkau memberikan cuaca yang baik agar segalanya berjalan dengan baik. Atas seluruhnya kepadamu kami sampaikan atas kehendak Bapa. Ampuni dosa kami Tuhan, agar tidak terhalang segala berkat akan Kau berikan kepada kami. Inilah doa dan pengharapan kami, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah kita pada acara prosesi marching. Kita akan saksikan prosesi marching yang pertama dengan pengguntingan pita oleh kedua ibu orang tua mempelai. Selanjutnya pembawa Alkitab Alkiano Simamora.
Maria Sihotang. Penabur bunga Stacy Astrid. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita akan menyambut mempelai wanita.
kasih kepada BWA Jemaat Bethesda yang telah menyumbangkan lagu pujian yang pertama. Langsung saja dengan lagu pujian yang kedua akan disampaikan oleh keluarga besar Sirgian. Pada waktu ini kami persilahkan. Pertama-tama kita naikkan puji syukur kehadapan Tuhan yang memberikan kesehatan dan cuaca yang baik sehingga acara pernikahan pada hari ini seperti yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Dan terima kasih kepada lagu pujian yang sudah dibawakan untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada kedua mempelai dan kedua keluarga besar yang mempercayakan acara pemberkatan ini untuk dilayani oleh saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih yang bersemayam dalam tahta kemuliaan sorga, saatnya kami akan memberikan pembekalan terakhir sebelum kedua anak Tuhan di sini dipersatukan dalam ikatan pernikahan kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan bagi masing-masing kami, kepada keluarga besar Simbolon dan juga Matondang, sehingga acara sukacita pada saat ini seperti yang sudah jauh-jauh hari direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Saatnya hamba akan menyampaikan firman Tuhan, memberikan pembekalan kepada mereka. Berbicaralah melalui hamba,
Biarlah acara ini menjadi puji hormat kemuliaan bagi namamu, membawa berkat bagi kedua mempelai yang akan dipersatukan dalam rumah tangga yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore bagi kita semua. Selamat sore. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa tiba di tempat ini dan merasa ada kecocokan dan mereka setuju dipersatukan dalam ikatan pernikahan kudus. Ya, kalau sudah pernah mendengar saya berkhotbah tentang pernikahan begini, ya kalau udah pernah dengar khotbah ini pun ya mengingatkan kembali lah ya, karena resikonya berkhotbah di pernikahan ini kadang direkam khotbah itu, jadi itu lagi, jadi bisa didengarkannya nanti 10 kali di rumah gak masalah. Jadi kalaupun sudah pernah dengar khotbah itu lalap saya ulangi, gak apa-apa kalau boleh sampai luar kepala ya. Khotbah ini seandainya pisang 4 sisir, ini 4 sisir pisang itu 4 sisir, seandainya ini jambar 4 jambar yang mau disampaikan, seandainya ini kue 4 potong. Ini potongan pertama nanti bagi kita semua yang hadir di sini, bagi yang sudah menikah menjadi satu kesempatan untuk meninjau kembali. Bagi yang belum menikah, ya gak salah juga mendengarkan menjadi sebuah referensi ketika saudara nanti menikah, sedikit banyaknya sudah ada pengetahuannya. Kalau kue kedua nanti itu ditujukan kepada orang tua kedua mempelai. Kue ketiga nanti ditujukan kepada sang mempelai pria. Seandainya tadi pisang, sisir yang keempat diserahkan kepada mempelai wanita. Habis yang 4 itu barulah selesai khotbah ini. Jadi 4 ya. Ya, kalau peluru 4 peluru yang mau ditembakkan, diharapkan kena sasaran. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Rumah tangga ini adalah rancangan Allah. Allah sendiri yang mengoreksi, mengevaluasi ciptaannya sehingga dicatat di dalam firman Allah dalam Alkitab, tidak baik manusia itu seorang diri saja, sehingga dia menjadikan teman yang sepadan. Jadi pernikahan ini adalah hak paten, hak ciptanya ada pada Allah. Itu nomor 1. Yang kedua, pernikahan ini adalah satu dari dua peninggalan, satu dari dua tading-tadingan. Pernikahan ini adalah satu dari dua peninggalan tading-tadingan dari alam yang tidak berdosa. Alam yang tidak berdosa itu adalah Taman Eden dulu. Ada 2 di sana lembaga yang disahkan, Nadi Ojak Hodebata. Ada 2 sebelum manusia ini jatuh dalam dosa. Ada 2 lembaga, ada 2 institusi yang disahkan oleh Allah sebelum manusia ini jatuh dalam dosa. Sehingga yang kedua itu menyandang predikat yang sama dengan anakku ada 4, semuanya itu menyandang margada manik karena mereka keluar dari rumah tanggaku secara genetik, itu genku, kira-kira begitu. Jadi yang 2 itu tadi menyandang predikat sebutan level yang sama, kudus. Kenapa? Karena mereka berasal dari alam, dari tempat yang kudus belum jatuh dalam dosa pada waktu itu. Apa satu itu, pendeta? Satu itu adalah hari Sabat.
hari Sabat itu juga kudus. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pernikahan itu juga kudus. Sekali lagi, pernikahan ini adalah satu dari dua tanding-tandingan peninggalan dari alam yang tidak berdosa ketika manusia belum jatuh dalam dosa, sehingga mereka menyandang predikat sebutan yang sama, yaitu kudus. Dan mereka juga menghadapi tantangan yang sama. Sekarang yang kedua itu sempoyongan, menjadi sasaran tembak iblis. Sebab apabila yang dua itu bisa dijungkir balikan, diobrak-abrik, maka tidak ada lagi peninggalan, maka tidak ada lagi tading-tadingan dari alam yang tidak berdosa bahwa itu adalah karya kreasi hak paten Allah. Supaya bisa kita selami, satu kali saya tarik becak di tebing tinggi. Lalu saya menyewa becak dari keluarga Marga Purba. Keluarga Marga Purba ini ada 5 becaknya. Satu becaknya, oleh karena yang memakai memohon supaya dibawa pulang karena rumahnya jauh, dikasih. Tapi ketika sudah 1 bulan becak itu tidak nongol dan tidak dibayar sewanya, dicari-cari. Kebetulan rumahnya pun nggak tahu di mana oleh pemilik becak ini. Lalu suatu waktu becak itu sudah ada di depan pemilik becak itu, Marga Purba itu. Pilingnya mengatakan ini becakku. Tetapi RP Robinson Purba, RP yang di belakang sudah dicat dan becak itu sudah lain catnya. Lalu dia tes, siapa pemilik becak ini? Kalau ada penyimpanan uang di bawah tempat duduknya itu, di dekat kendaraan itu, ini becakku. Dan di tempat penyimpanan uang itu ada di sana kode tertentu. Lalu dia raba, lalu dia tahu ini becakku. Di mana pemiliknya ini? Kalau bisa dia kaburkan tadi chatnya tulisan RP, dia pikir bahwa becak itu sudah tidak dikenali dan dia mau klaim itu becak dia. Tapi yang punya becak sehingga tahu ini becak saya. Kalau yang dua itu tadi bisa dicungkir balikan, bisa disinso, dirobohkan oleh iblis yang menyandang predikat kudus itu tadi, maka kaburlah siapa yang menjadi penguasa dan pemilik bumi ini. Kenapa ini semua ini? Apanya nih? Pernikahan ini tadi adalah satu dari dua lembaga institusi yang disahkan oleh Allah ketika dunia ini belum berdosa, dan sekarang dia menjadi sasaran iblis untuk dikaburkan, dicungkir balikan, digariangi, supaya tidak ada lagi pembuktian bahwa Allah lah yang berkuasa di bumi ini. Tes. Firman Allah mengatakan ingat dan kuduskan hari Sabat, orang nggak peduli lagi. Rumah tangga ini pun sudah diobrak-abrik, digariangi. Sore ini saya mau katakan ada 4 formula, ada 4 susunan. Sore ini saya mau katakan ada 4 formula rumah tangga yang sudah ditetapkan Allah di Taman Eden, dan yang 4 ini sekarang sudah digariangi, diobrak-abrik, digeser-geser oleh iblis. Apa itu pendeta? Aduh, formulanya 4. 1, one by one penekanannya jumlah. One by one penekanannya jumlah. 1 laki-laki, 1 perempuan. Adam dan Hawa, Tuhan bisa bikin 1 laki-laki, 5 perempuan. Hawa, Howo, Hiwi, Ewe, Howo. Bisa dibikin Allah 5 perempuan. Tapi kita harus jujur dan hormat kepada pemilik hak paten pernikahan bahwa formula nomor 1, one by one. Titik. Jangan tukar-tukar dulu. Ketika kau obrak-abrik itu kau sudah lari dari destek, sudah lari dari blueprint.
bikin 5 perempuan 1 laki-laki, bisa. Tapi satu dengan satu, one by one. Formula yang kedua, ada juga yang bilang kami one by one kok pendeta, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oh, tidak bisa. Formula nomor 1, one by one. Tebek, jangan obrak-abrik. Kalau sudah obrak-abrik dengan dalih alasan apapun, itu sudah palsu. Yang kedua, laki-laki dan perempuan. Walaupun one by one, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sudah dipalsukan. Enyahlah dari hadapan Tuhan. Yang ketiga, dibawa dulu ke hadapan Allah. Ya, kalau sekarang dibawa dulu ke hamba Allah, kamilah itu yang menyandang predikat pendeta. Dibawa dulu ke hadapan Allah supaya dikotbahi dan diumumkan. Apa khotbah Allah pada waktu itu? Beranak cuculah, penuhilah bumi. Gak panjang-panjang khotbah Allah pada waktu itu, karena belum berdosa toh. One by one, laki-laki dan perempuan dibawa dulu ke hadapan Allah, dikotbahi dulu, dibekali dulu, diresmikan dulu, baru boleh bersetubuh. Sekarang udah dobrak-abrik. Ada yang bersetubuh dulu udah 2 bulan, pendeta ya, oh ini harus 800.000 ini, oh beres, bisa. Ada yang one by one, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada poligami, ada poliandri. Desteknya nggak begitu. Sama-sama kudus. Pernikahan kudus, hari Sabat kudus. Konsekuensinya, resikonya menyandang predikat kudus. Itu dipagari oleh Tuhan, itu dilindungi oleh Tuhan dengan 10 hukum yang langsung ditulis, digorget oleh jari Allah. Semua lembaga institusi yang kudus itu tadi dilindungi oleh Allah melalui 10 hukum. Malah rumah tangga ini lebih, kalau hari Sabat satu aja dia. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lakukanlah pekerjaanmu dalam 6 hari, tetapi pada hari ke-7 ada hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari 7, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, ternakmu, hambamu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, dan seterusnya. Satu aja. Kalau pernikahan, apa? Hormatilah orang tuamu. Nanti ada acara sungkem di sini, karena nggak bisa mereka ini menikah kalau nggak ada orang tua yang melahirkan. Dilindungi oleh 10 hukum. Hormatilah orang tuamu, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini istri. Wah, 2 lembaga institusi yang disahkan oleh Allah pada waktu dunia belum berdosa, dilindungi, dipagari oleh hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Amin. Amin. Ini fakta. Yang kedua tadi, yang berikut tadi, ini jadi sasaran iblis. Rumah tangga ini sekarang dengan berbagai dalih, mulai dari emansipasi, mulai dari persamaan hak, mulai lagi dengan adanya LGBT, sehingga sempoyonganlah rumah tangga itu. Sempoyongan hampir rubuh. Yang direncanakan rumah tangga itu adalah menjadi surga kecil. Faktanya yang kita temukan, rumah tangga itu menjadi neraka kecil. Neraka kecil bertemu dengan neraka kecil, menjadi neraka besar. Tahun 2005 kami bertugas dilupakan. 1
Satu kali ada pencuri masuk ke rumah kami. Saya terbangun, saya kejar-kejar. Kami dalam posisi 4 meter. Wajahnya saya lihat. Tapi kaki saya terantuk dengan batu. Lalu saya jatuh. Lalu ada anggota jemaat yang bertanya, "Pendeta, katanya pendeta sempat kejar-kejar." Iya. Maksud saya kian neng husepang sian belakang biar jatuh dia. Tapi kakiku kena itu ke batako kaki pejalan kaki yang lagi dipasang di situ. Kayak mana ciri-cirinya pendeta? Bla 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 bla. Oh pendeta, itu 3 rumah dari rumah pendeta itu semua pencuri. Anaknya laki-laki baru 3 bulan keluar, anak gadisnya baru sebulan keluar. Jadi anak yang nomor 3 itu yang beraksi di rumah pendeta itu. Satu keluarga katanya. Terlalu sering, yang diharapkan adalah surga kecil, kenyataan yang ditemukan adalah neraka kecil. Jadi perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa rumah tangga ini hak paten dari Allah, disahkan sebelum dunia berdosa. Pemilik hak patennya ada Allah. Permulanya tadi susunannya adalah 4. Satu adalah one by one, laki-laki dan perempuan dibawa dulu ke hadapan Allah, lalu diresmikan, lalu dikotbahi, lalu boleh marsaur, bahasa Batak, bersetubuh bahasa Indonesia. Betul. Itulah sisir cepatnya nanti. Sisir yang kedua kepada orang tua. Kepada orang tua, tirulah Ayub. Ayub itu suka kali dia memberikan persembahan khusus. Satu kali Ayub itu mendengar anaknya baru mengadakan pesta. Lalu Ayub itu, ku kasihlah dulu persembahan syukur karena ku dengar anak-anakku sedang baru berpesta. Siapa tahu dalam pesta itu mereka ada dosa yang tidak berkenan dalam percakapan, dalam panise, dalam pamerengan, dalam penyambutan tamu. Jangan kalau udah berumah tangga, orang Batak kalau udah berumah tangga semua, kalau udah meninggal lurus. Kalau belum berumah tangga, ada yang belum berumah tangga baru gini. Udok mah Tuhan. Tumpe sudah berumah tangga, tetaplah support anakmu dengan apa? Dengan doa. Saya sudah 23 tahun menjadi pendeta. Banyak orang tua hanya menunggu kiriman dari anaknya, tapi nggak pernah mendoakan anaknya. Kirim seli-seli cerita rohani Alkitab anak-anak itu Pak Hopom. Ini uangnya diputel-putel terus, diikat-ikat terus. Jangan gitu. Support anakmu itu. Biarpun dia ekonominya mapan, perlu dia didoakan. Amin. Amin. Nah, jadi walaupun ini dua-dua, ya siapa tahu nanti anak kalian menikah. Jadi ini itulah peluru kedua, ya. Satu lagi, orang tua ini ikuti kalianlah 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar selain dari mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi terima kasih kepada Ibu Siagian, bagaimana kami sempat mendengarkan ceritanya, bagaimana perjalanan hidup ini pertolongan Tuhan sehingga kembali lagi ke perahu Nuh. Perahu itu sekarang adalah gereja Masetan hari ke-7 yang sisi-sisinya didirikan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, jadi ada satu ayat lagi di sini. Kolose 3:21. Tapi di sini walaupun bapak-bapak, ini ada ibu-ibu, bisa juga sama ibu-ibu ini. Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kadang-kadang ada orang tua itu, hai masa istri, tak bodoh. Jangan. Ya, bila perlu baik hijau masak-masak nih, permain nih. Gitu, entah apapun itu, entah birbus semua nata bodoh baca macam di boru simbol. Gitu, jangan. Masa istri, ibu teman sama benar sih. Aduh. Lalu istrinya pun mulai aturan nggak ada tadi
masalah. Memang kayak agak asin ya. Ya memang arsik asin toh. Nah, ini janganlah ya. Jadi kepada orang tuanya, kebetulan ini ada di sini ya, itu yang 3 itu aja lah. Bagiku tidak ada sukacita selain mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Baru tirulah si Ayub ya, biarpun dia jauh anak-anaknya, ya doakan, kasih persembahan syukur ke gereja. Kenapa ada persembahan syukur? Ya karena sudah lama aku mendengarkan anak-anakku tidak ada masalah, jadi ucapan syukur. Begitu ya, enggak soal besarnya. Amin. Amin. Oke, udah 2 peluru ya. Sekarang ini 2 ini, yang ketiga ini. Tolong Tuhan itu aku tengok aku. Jadi tadi kalau ini agak mendung aku gawat ini. Tapi karena aku tadi berdoa pribadi, Tuhan, ini peluru ada 4 ini yang mau ditembak. Jadi resmai katanya. Jadi aduh halah terus. Bisanya cepat aku bikin ini kan gitu. Tapi janganlah ilmu lo pas hutang. Gak bagus juga begitu. Karena kami pendeta ini kan ilmu lo pas hutang. Nah, asal mah udah pinarekelan cair kayak gitu dia. Ya jujur aja kan ya, karena sebenarnya kami ininya penentunya. Kalau kita garami, kita bekali, ya berapapun nanti yang mereka salamkan, itulah uang kuliah kalian semua yang saya kuliahi pada saat ini, gitu kan ya. Iyalah. Oke, yang ketiga kepada suami. Ibnu Hajar, ketika engkau bawa sepeda motor, kenal kau sepeda motor? Bannya hanya 2, satu di depan, satu di belakang. Kau bisa nyelip-nyelip. Kalau ada macet, nyelip kau, masuk ke sana. Tapi ketika kau membawa mobil, gak bisa lagi nyelip-nyelip seperti sepeda motor itu tadi. Artinya waktu kau sendiri, bolehlah kau nginap di rumah kawan, ya bolehlah kau entah kemana suka. Tapi ketika sudah menikah, sudah 2 ban muka. Ketika kau naik sepeda motor, satunya ban muka, satu lagi ban belakang. Ini enggak, udah 2 ban muka. Jadi gak bisa tidak. Orang yang bawa mobil harus lebih bersabar. Waktu macet, waktu ada masalah, gak bisa tidak. Ya. Jadi sekarang kamu sudah punya tanggung jawab. Ya. Sudah punya tanggung jawab. Ibnu, ada kesalahan kita orang Indonesia ini dalam masa muda dan berumah tangga. Ketika dia pacaran, ditutupnya matanya. Buru simpel. Tapi ketika jadi, kayak gini rupanya kau. Jadi kita robahlah itu. Pernah, karena 5 tahun aku direktur penerbitan, ya buku-buku itu sebelum kujual harus kubaca juga lah, kan gitu. Jadi kubaca di situ begini dia. Sebelum berumah tangga itulah buka matamu lebar-lebar. Ya. Lalu setelah kau sudah menikah, tutuplah matamu rapat-rapat, alias berdoalah, Tuhan, ngau peliak kau dapat tuh. Ajari au manapor-naporin aja. Gitu. Jadi ya syukurilah gitu ya. Jangan lagi lihat lagi nanti. Karena ini kontrak seumur hidup. Kontrak seumur hidup, ya. Jadi kau sudah punya tanggung jawab. Kau akan menjadi imam dalam keluarga. Apabila nanti kau dipercayakan Tuhan, dititipkan Tuhan anak-anak, ingatlah yang kubilang ini. Waktu kalian berdua, anggaplah itu seperti husapi. Tahu husapi? Itu 2 talinya. Tapi dari 2 talinya itu pun bisanya keluar nada-nada harmonis yang menyenangkan pikiran. Lalu ketika nanti Tuhan sudah mempercayakan anak kalian 2, jadi 4 kalian, ingatlah tali keroncong. Iya, 4-nya dia. Keluar juga dari situ nada-nada yang harmonis. Ketika nanti Tuhan mempercayakan anak 4, lalu kalian jadi 6, satu keluarga, ingatlah tali gitar 6. Bisa juga dari situ keluar nada-nada yang harmonis, kan begitu kan? Jadi maksudku, ya kamu sudah punya tanggung jawab, tulang rusuk sudah ditemukan, ya jadilah imam yang baik, ya
Pikulah tanggung jawabmu, jadilah kepala rumah tangga, keluarga yang baik, ya. Itu aja. Sini Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Jangan sibuk terhadap hal-hal yang tidak berguna. Sekarang peluru yang keempat ditembakkan, ditujukan kepada Yesni Angelina Boru Simbolon. Ini terakhir ini, aku bacakan aja ini karena banyak kali nih. Kolose 3:18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk, ya. Jangan terpancing dengan emosi, dengan emansipasi, ya. Itu kalau dengan emansipasi jadi sama-sama, tidak bisa dua jambe, tidak bisa dua ayam jago yang setarap di satu kandang, akan merturbing itu kan. Jadi memang harus ada kepala, dan di kartu keluarga itu pun satunya kepala keluarga. Jadi jangan termakan emansipasi, kesetaraan hak, tapi memang perempuan itu harus tunduk kepada suamimu. Ada lagunya Victor Huta Barat, Moluhu Bain Merluhu Sada Ihut Tonang Merluhu Dua. Jangan kau bikin lagu 1,5 pals. Kalau pals sudah sakit kuping orang, gitu ya. Jadi yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 1-2, demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka, maksudnya di antara suami itu, yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi banyak suami-suami yang bisa sadarkan oleh kebaikan istri, ya. Kalau suami itu baru pulang kerja, siapkan minumnya. Kalau dia mau meeting, mau ada pertemuan, waktu mandi siapkan pakaiannya. Pak, kau pakai baju apa, Pak? Jangan pula siapkan, nggak tanya-tanya, nanti bukan ini katanya. Jadi terjadi apa ya? Ya. Yesni, di catatanku ini hanya ada 4. Di catatanku ini hanya ada 4. Ibnu, hanya ada 4 tipe rumah tangga, sama dengan darah manusia. Kalau di dunia ini hanya 4 golongan darah, A, O, AB, A dan AB. Jadi ini rumah tangga ini pun hanya ada 4 ini di catatanku ini. Jadi kalian nanti harus memilih. Dan saya harapkan pilihlah yang saya katakan ini nanti, karena dari 4 ini 3 diantaranya nggak bagus, sama dengan menabur benih. Dalam Alkitab ada cerita penabur benih. Dari penabur benih itu 3 nggak bagus, hanya 1 yang bagus. Apa yang 3 itu? Benih yang jatuh di pinggir jalan dimakan burung, benih yang jatuh di semak berduri, tumbuhnya tapi dihimpit oleh duri, kesusahan hidup, lalu dia mati. Benih yang ketiga jatuh di atas batu, tumbuh tapi tidak berakar, layu, mati. Hanya 1 tumbuh di tanah subur. Jadi hanya 1/4. Ini pun yang 4 ini hanya 1 yang saya tawarkan untuk kalian tiru. Rumah tangga yang 4 ini gak ada lagi, mau agama apapun dia, hanya 4 ini rumah tangga itu. Atau istrinya takut sama Tuhan, suaminya juga takut sama Tuhan. Istri dan suami sama-sama hormat dan ikut firman Tuhan. Siapa contoh soalnya? Contoh soalnya adalah Musa dan Nuh. Yang kedua, istrinya baik tapi suaminya tidak. Di sini Nabal dan Abigail, istrinya baik, suaminya tidak. Abigail ini, si Nabal ini patentengan dia ketika datang anak buah si Daud. Pak, bos kami Raja Daud meminta sedikitlah, karena katanya bapak lagi ini memotong bulu domba lagi, ada apa? Siapa Daud itu rupanya? Padahal ikutnya Daud menjaga domba-dombanya si Nabal ini supaya jangan dijarah orang di sana. Wah, marah si Daud. Ayo, tebas, tumpahkan darah, katanya. Tapi
Melapor anak buahnya siapa ini, si Nabal ini. Nemburu, kata samanya si Abigail. Tadi ada yang minta begini-begini. Jadi kayak mana? Tadi bilang tulang itu nemburu itu begini. Masa cepat potong. Lalu diantarkan sehingga si Nabal ini enggak jadi dia tebas lehernya. Istrinya baik, suaminya baik. Ini adalah Nabal dan Abigail. Suaminya baik, tapi istrinya tidak baik. Ini adalah Ayub dan Lot. Yang lebih bobrok, suaminya nggak baik, istrinya juga nggak baik. Ini adalah Ananias dan Safira. Jadi saya anjurkan, pilihlah yang suami dan istri seturut dengan perintah Tuhan. Yesni Amsal 15 ayat 1, ingat ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Apapun ceritanya, karena suami banyak bekerja di luar, dia sebagai kepala keluarga banyak tekanan, jangan sekali-kali mengeluarkan kata yang pedas, kecaman ataupun kritikan ketika dia tidak siap. Kalau kau mau mengkritik dia, ya kusuk-kusuk dulu punggungnya, kusuk-kusuk dulu kakinya, baru Dad, apa panggilan kalian nanti? Daddy, apa? Ciumlah dulu dia, baru tadi kok lama kali sih pulang? Gitu. Jangan terus lama kali belum jam berapa ini? Nah, gitu ya. Jadi jawaban yang pedas itu membangkitkan amarah. Oke, udah habis peluru ya. Saya tutup. Khotbah semua bisa dilupakan. Semua khotbah tadi bisa dilupakan. Tapi yang satu jangan dilupakan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, ada yang menikah di kampung Kana. Ketika Yesus dulu masih di dunia ini, ada pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana itu sangat luar biasa karena mereka mengundang Yesus. Dan untung Yesus diundang karena ternyata mereka hampir mengalami aib yang besar karena anggur habis. Dalam budaya mereka, anggur habis menandakan tidak ada kesiapan. Untung Yesus mereka undang, sehingga Yesus mengcover, sehingga Yesus menolong, sehingga Yesus membackup, sehingga mereka tidak mengalami air. Artinya khotbah tadi semua boleh kalian lupakan, tetapi jangan lupa mengundang Yesus hadir dalam rumah tanggamu. Inilah pembekalan yang bisa saya sampaikan pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita, hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk khotbah pernikahan yang begitu baik kepada kita, terutama kepada kedua mempelai oleh Bapak Pendeta Erda Manik. Pada saat ini kita akan mendengarkan dan melihat untuk janji pernikahan yang akan diucapkan oleh kedua mempelai, Ibnu dan Yesni. Yang diucapkan oleh kedua mempelai. Pertama-tama mempelai pria, lalu mempelai wanita. Pada hari ini, Senin 4 Juli 2022, di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya serta para saksi, saya Ibnu Hajar memilih engkau Yesni Angelina Simbolon untuk memilikimu sebagai istri yang sah. Saya berjanji akan setia menyayangimu, mencintaimu, mengasihimu, menghormatimu pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu beruntung maupun rugi, pada waktu suka maupun duka. Saya berjanji akan bersedia meninggalkan semua hal yang lain untuk hidup bersamamu dalam ikatan pernikahan yang kudus sesuai dengan firman Allah. Saya pada hari Senin 4 Juli 2022, saya Yesni Angelina Simbolon menerima engkau Ibnu Hajar Matondang menjadi suamiku yang sah. Saya berjanji setia
untuk menyayangi, mencintai, mengasihi, menghormati, baik pada waktu sehat maupun sakit, baik pada waktu senang maupun susah, baik pada waktu beruntung maupun rugi. Saya berjanji bersedia meninggalkan semua hal lain untuk hidup bersamamu dalam ikatan pernikahan kudus sesuai dengan firman Allah sampai kematian memisahkan kita. Semoga Tuhan menolong saya. Oleh karena Ibnu Hajar dan Yesni Angelina Boru Simbolon telah bertemu, saling mengasihi dan setuju dipersatukan dalam ikatan pernikahan kudus, saya sebagai hamba Tuhan yang diberikan kuasa melalui firman Tuhan dan undang-undang pernikahan negara Republik Indonesia mengatakan, kita berdoa, jemaat yang hadir boleh tetap duduk di kursi, kami bertiga bertelut. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam dalam tahta kerajaan sorga, sore hari yang sejuk di alam ini, kami datang bersyukur serta memuji memuliakan nama Tuhan atas berkat pengasihan Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, terlebih kepada dua anak Tuhan, Ibnu Hajar dan Yesni Angelina Boru Simbolon. Tuhan sudah memberkati mereka hingga dewasa, mempertemukan mereka dan menabur benih-benih kasih dan cinta di antara mereka, sampai mereka kemudian mengambil keputusan setuju dipersatukan dalam ikatan pernikahan kudus sesuai firman Tuhan. Kami sudah membekali mereka dari firman-Mu. Saatnya juga kami sudah mendengarkan janji pernikahan mereka. Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dalam ikatan pernikahan kudus ini. Sebagaimana hamba meletakkan tangan di atas kepala mereka, biarlah tangan-Mu yang tidak kelihatan memberkati mereka, memberkati Ibnu Hajar sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai imam untuk bertanggung jawab atas rumah tangganya yang baru. Biarlah Tuhan memberkatinya di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan dan segala usahanya. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan dan usahanya menjadi saluran berkat untuk dia boleh membutuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan biarlah kiranya Engkau memberkatinya dengan memberikan malaikat-Mu dan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dia, sehingga dia akan tetap mengasihi istrinya, sehingga dia tetap setia terhadap rumah tangganya. Demikian juga Yesni Angelina Boru Simbolon. Bapa di sorga, biarlah Engkau memberkatinya supaya dia boleh menjadi istri yang baik, bertanggung jawab melayani rumah tangganya, menopang, mendukung suaminya. Dengan demikian rumah tangga yang baru ini nanti menjadi sukacita bagi keluarga, hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan membukakan kandungan Yesni Angelina Boru Simbolon, sehingga atas pertolongan dan berkat Tuhan dia akan melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Teman mereka bersukacita, menyempurnakan kebahagiaan mereka, menjalani hari-hari mereka sembari menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di sorga, dijauhkanlah mereka dari segala penyakit, dijauhkanlah mereka dari segala pencobaan, dan kami berharap sebagaimana Tuhan menolong, sebagaimana Tuhan hadir ketika pernikahan di Kana, kiranya Tuhan hadir juga di tengah-tengah rumah tangga mereka sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Bapa di sorga, demikian juga kami yang sudah berumah tangga yang hadir pada saat ini. Kiranya berkat-Mu menjadi bagian kami semuanya, demikian juga yang belum berumah tangga. Akhirnya kami serahkan rumah tangga yang baru ini dalam kuasa pengasihan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Allah memberkati engkau dan menyendengkan wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Kiranya Tuhan memperlihatkan wajahnya kepada kalian dan memberi kamu damai sejahtera. Damai dari Allah Bapa dan kasih Anak Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati rumah tangga yang baru ini dan kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amin. Amin. Pada saat yang indah ini, tibalah saatnya bagi kita untuk melihat kedua mempelai pembukaan cadar. Selanjutnya kita akan melihat untuk kedua ibu mempelai menyalakan lilin. Adalah sesuatu yang biasa dalam liturgi Gereja Mesir Penghara ke-7 tentang pernikahan yang menyalakan lilin sebagai satu lambang bahwa demikianlah mereka ini selama ini dua pribadi. Yesni Simbolon di tengah-tengah keluarga Simbolon, Ibnu Hajar Matondang di tengah-tengah keluarga Matondang. Itulah yang dilambangkan oleh penyalaan lilin dari kedua ibu yang melahirkan mereka. Artinya begitulah kedua ibu ini merawat, membutuhi keperluan anak-anaknya
supaya bisa bertumbuh besar dan dewasa sampai mereka mendapatkan pasangan hidupnya. Jadi sekalipun nanti lilinnya mungkin tidak terus hidup, oleh karena ini di outdoor bisa dimaklumi, karena ini adalah lambang, hanya mengingatkan kepada kedua mempelai dan kedua keluarga ya, agak ditutup dengan kertas itulah dia supaya ya